Semuanya bermula dari sebuah papan tua yang tampak tak berbahaya. Sebuah papan bernama Jumanji yang sejak lama tersembunyi dan terlupakan, kini kembali menunggu pemain barunya. Tanpa mereka sadari, satu pilihan sederhana justru menyeret 4 remaja ke dalam dunia yang sama sekali berbeda. Dalam sekejap, mereka tak lagi menjadi diri mereka sendiri. Mereka terperangkap dalam tubuh avatar yang asing, dipaksa bertahan hidup di tengah hutan yang mematikan, sambil mencari satu-satunya jalan keluar dari permainan ini. Halo semuanya, selamat datang di film Traveler. Di video kali ini kami akan menceritakan alur dari sebuah film berjudul Jumanji. Sebuah kisah tentang 4 anak muda yang terpaksa bertahan hidup di hutan belantara yang sama sekali tak mereka kenal. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan seorang pria yang menemukan sebuah papan permainan di pesisir pantai, lalu membawanya pulang untuk diberikan kepada anaknya. Pada malam harinya, kotak itu tiba-tiba memancarkan cahaya hijau yang membangunkan sang anak, dan saat ia membukanya, sesuatu yang aneh pun langsung terjadi. Cerita kemudian beralih ke Spencer, seorang remaja cerdas namun kurang percaya diri, yang akan segera bertemu dengan teman masa kecilnya bernama Fritz di depan sebuah bangunan yang terkenal angker. Fritz sendiri kini tumbuh menjadi atlet populer yang penuh percaya diri. Sementara itu, muncul Bethany, gadis populer yang terobsesi dengan media sosial dan tak pernah lepas dari ponselnya. Serta Martha, siswi pendiam yang lebih suka menyendiri. Kemudian saat di sekolah, keempat remaja ini dikumpulkan di satu ruangan karena pelanggaran yang mereka lakukan. Fritz ketahuan menyontek makalah milik Spencer. Bethany menggunakan ponsel saat jam pelajaran, sementara Martha menolak mengikuti pelajaran olahraga. Hingga akhirnya mereka semua harus menerima hukuman yang sama. Saat Spencer berbasa-basi dengan Martha, Fritz justru menemukan sebuah konsol game jadul di dalam sebuah kotak donasi. Karena penasaran, mereka pun menyalakan konsol tersebut pada sebuah televisi tua yang ada di hadapan mereka. Setelah konsol itu menyala, mereka pun mulai memilih karakter yang tertera di dalamnya. Fritz memilih Franklin Finbar, Spencer memilih Dr. Bravestone, Bethany memilih Profesor Sheldon, sementara Martha memilih Ruby Roundhouse. Tiba-tiba, suara menegangkan terdengar dari konsol tersebut, dan mereka pun tersedot satu persatu ke dalam permainan. Saat kesadaran mereka kembali, ruangan yang mereka kenal telah lenyap, berganti dengan hutan liar Jumanji yang penuh bahaya. Di sanalah mereka menyadari bahwa kini mereka berada di dalam tubuh karakter yang sebelumnya mereka pilih. Spencer kini menjadi Dr. Bravestone. Meski segala kecemasannya masih melekat, Fritz berubah menjadi Finbar yang kehilangan sebagian tubuhnya. Martha menjelma menjadi Ruby Roundhouse, sementara Bethany menjadi Profesor Sheldon dan kehilangan ciri kewanitaannya. Saat mereka tengah berdebat tentang keadaan mereka, Bethany yang berada di pinggiran sungai tiba-tiba diterkam seekor kuda Nil dari belakangnya. Namun entah bagaimana, sesaat kemudian ia justru terjatuh dari langit dan kemudian hidup kembali. Di tengah kebingungan itu, mereka kembali dikejutkan oleh kemunculan seekor kuda Nil dari balik rimbunnya tumbuhan di sekitar mereka. Sontak, mereka pun berlari menyelamatkan diri. Beruntung, sebuah mobil tiba tepat waktu dan tanpa berpikir panjang, mereka langsung naik untuk menyelamatkan diri. Mobil itu membawa mereka menjauh dari mara bahaya. Di sanalah mereka akhirnya bertemu dengan seorang NPC bernama Nigel. Kehadiran Nigel bukanlah sebuah kebetulan, melainkan bagian dari permainan yang tengah mereka jalani. Nigel pun perlahan mulai menjelaskan misi utama yang harus mereka selesaikan. Dari percakapan itu, mereka menyadari bahwa satu-satunya cara keluar dari Jumanji adalah mengembalikan permata yang hilang ke tempat asalnya sebelum kekacauan ini semakin tak terkendali. Lalu menerima permata yang telah berhasil Nigel curi dari tangan Van Vel yang dipengaruhi oleh kekuatan kegelapan.
Setelah selamat dari mara bahaya, Spencer membuka peta pemberian Nigel. Namun peta itu tak menunjukkan apapun. Anehnya, hanya Bethany yang dapat melihat isi peta tersebut, bahkan dengan sangat rinci. Kemudian Spencer menyadari bahwa mungkin setiap karakter memiliki kemampuan yang sama. Tanpa sengaja, ia pun membuka jendela status karakternya, dan yang lain pun ikut melakukan hal yang sama. Dari sinilah mereka mengetahui kemampuan, kelebihan, sekaligus kelemahan masing-masing avatar di dunia Jumanji. Setelah memahami karakter masing-masing, situasi tiba-tiba berubah tegang ketika sebuah roket melintas tepat di hadapan mereka. Serangan mendadak itu memicu pengejaran sengit. Tanpa pilihan lain, mereka berlari sambil menghindari tembakan yang terus menghujani. Mereka berhasil kabur dari pengejaran itu dengan melompat ke bawah tebing. Setelah semuanya berhasil naik ke darat, situasi kembali berubah ketika Martha terkena satu tembakan di tubuhnya hingga membuatnya tewas. Tak lama kemudian, ia hidup kembali, sama seperti yang sebelumnya dialami Bethany. Dari kejadian itu, Spencer kembali menyadari sesuatu, bahwa tato di lengan mereka ternyata menunjukkan jumlah nyawa yang dimiliki. Sebagai bukti, tato milik Bethany dan Martha kini hanya menyisakan 2 garis. Kesadaran itu membuat mereka panik, sekaligus meneguhkan tekad untuk segera menyelesaikan permainan ini. Namun, sebelum melanjutkan perjalanan, Fritz dan Bethany terpaksa berhenti sejenak untuk memenuhi panggilan alam. Sementara itu, jauh di tengah hutan, Funpet akhirnya mengetahui keberadaan Spencer dan kawan-kawan. Tanpa membuang waktu, ia langsung memerintahkan seluruh pasukannya untuk memburu dan merebut kembali permata dari mereka. Di sisi lain, Spencer dan kawan-kawan tiba di sebuah pasar untuk mencari bagian peta yang hilang. Saat melihat seorang pedagang, Bethany mengira makanan yang dijualnya adalah roti. Namun, setelah ditanyakan, ternyata itu adalah kue, yang langsung membuat Fritz meledak. Karena kue merupakan salah satu kelemahan karakternya. Sesaat kemudian, mereka dihampiri oleh seorang anak kecil yang menyambut kedatangan Spencer. Tanpa membuang waktu, Spencer dan rombongannya langsung menanyakan keberadaan bagian peta yang hilang. Mendengar itu, anak tersebut pun menuntun mereka menuju sebuah ruangan kecil. Namun alih-alih menemukan peta, di dalam ruangan itu justru terdapat sebuah ember yang berisi ular berbisa. Di sanalah kepercayaan mereka diuji, ketika anak kecil itu memaksa mereka berhadapan langsung dengan seekor Black Mamba yang terkenal mematikan. Akhirnya, mereka berhasil melewati ujian tersebut. Sebagai ganjarannya, mereka menemukan sebuah patung miniatur gajah yang dibungkus rapi dengan selembar kertas, yang ternyata berisi petunjuk menuju perjalanan mereka selanjutnya. Sesaat kemudian, saat mereka bersiap meninggalkan tempat itu, pasukan Funpet telah tiba di gerbang masuk bazar. Pertemuan mereka memicu aksi pengejaran dan perkelahian yang berlangsung sengit dan memukau. Setelah Spencer berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, tiba-tiba Funpet telah berdiri tepat di hadapannya. Namun, di tengah ketegangan yang memuncak itu, muncul seseorang yang melemparkan bom asap ke arah mereka. Sosok misterius itu kemudian membawa mereka pergi memasuki sebuah lorong rahasia yang ternyata dipenuhi oleh jebakan-jebakan berbahaya. Begitu mereka berhasil keluar dari lorong berbahaya itu, sosok misterius tersebut memperkenalkan dirinya. Ia bernama Alex, karakter kelima dalam permainan ini yang telah berada di sana selama berbulan-bulan. Alex kemudian mengajak mereka menuju sebuah rumah hutan
tempat ia tinggal selama ini. Setelah mendengar semua yang dialami Alex, Bethany akhirnya menyadari bahwa yang dimaksud sebagai bagian yang hilang ternyata bukanlah peta, melainkan Alex sendiri. Alex yang sempat menolak ajakan mereka akhirnya mengubah keputusannya. Ia pun menyetujuinya dan memilih bergabung bersama mereka. Lalu mereka bergerak menuju sebuah gudang yang berisi banyak kendaraan. Namun karena gudang tersebut dijaga dengan sangat ketat, Bethany mengusulkan agar Martha dikirim untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Sementara itu yang lain memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyusup melalui pintu samping gudang. Martha sempat menolak karena ia merasa tidak ahli dalam hal tersebut. Namun Bethany menegaskan bahwa ia akan mengajarinya. Meski begitu, Martha tetap bersikeras menolak. Hingga akhirnya Spencer menyemangatinya dan meyakinkannya. Berkat dorongan itu, Martha pun akhirnya menyetujui rencana tersebut. Saat Martha telah siap menjalankan rencana, Alex tanpa sengaja menyinggung nama seorang artis yang terkenal di masanya. Ucapan itu sontak membuat Spencer dan yang lainnya menyadari bahwa Alex bukan berasal dari masa yang sama dengan mereka, dan menyadari bahwa Alex adalah seorang remaja yang menghilang 20 tahun yang lalu. Kemudian Martha pun mulai melangkah maju dengan raut wajah yang masih menyimpan keraguan. Berkat arahan singkat dari Bethany, ia berpura-pura tersesat dan sengaja menarik perhatian para penjaga. Awalnya rencana itu tampak berantakan, namun justru dari situlah kekacauan kecil mulai tercipta. Saat Martha mulai berdansa untuk mengalihkan para penjaga, Spencer dan yang lainnya diam-diam telah menyusup masuk ke dalam gudang, memanfaatkan setiap detik kelengahan yang diciptakan. Dengan gerakan yang tak terduga, Martha berhasil memperdayai para penjaga. Bahkan ia mampu mengalahkan mereka satu persatu, hingga area depan gudang sepenuhnya berhasil dikuasai. Setelah berhasil keluar dari gudang, mereka justru disambut oleh pasukan Van Vet yang langsung memberondong mereka dengan tembakan. Serangan itu membuat sistem baling-baling kendaraan mereka terkena tembakan dan mengalami kerusakan. Alex yang sedang berusaha mengendalikan helikopter terpaksa membawa mereka turun ke dasar jurang. Namun di bawah sana mereka justru dikejar oleh sekelompok badak albino pemakan manusia. Dalam situasi genting itu, Spencer pun memberanikan diri memperbaiki baling-baling helikopter demi memberi mereka kesempatan untuk kembali terbang dan keluar dari jurang tersebut. Saat Spencer berhasil memperbaiki baling-balingnya dan keluar dari dasar jurang, tanpa sengaja kristal yang di dalam kantong Fritz terjatuh hingga memaksa mereka untuk kembali ke dasar jurang untuk mengambil kristal yang dikelilingi oleh badak albino. Setelah mereka benar-benar selamat dan sempat menghirup udara segar, Alex yang memiliki kelemahan terhadap gigitan nyamuk tiba-tiba digigit seekor nyamuk, membuat satu tato terakhirnya menghilang. Melihat kondisinya yang memburuk, Bethany dengan sigap memberikan CPR untuk menyelamatkannya, dan Alex pun berhasil diselamatkan. Namun sebagai gantinya, satu tato milik Bethany menghilang karena berpindah dan tertransfer kepada Alex. Singkat cerita, akhirnya mereka tiba di depan jalan menuju patung jaguar untuk memasangkan kembali kristal yang telah diambil. Menyadari bahwa jalur tersebut adalah sebuah jebakan, Spencer segera menghentikan langkahnya. Di saat yang sama, Bethany menemukan patung gajah dan teringat petunjuk yang tertulis di kertas, sehingga ia menyuruh Spencer untuk menuju patung jaguar dengan melewati pepohonan. Karena Spencer gagal, ia pun kembali menemui teman-temannya.
Dalam kondisi shock, Spencer meminta Fritz untuk berbicara berdua. Ia mengakui bahwa menjadi pemberani terasa mudah saat masih memiliki nyawa cadangan, namun menjadi jauh lebih sulit ketika ia tak lagi memilikinya. Mendengar hal itu, Fritz mengatakan bahwa yang lainnya pun berada dalam kondisi yang sama. Masing-masing hanya memiliki satu nyawa tersisa. Ia pun meyakinkan Spencer bahwa mereka bisa melewati semua ini bersama dan keluar dari permainan ini juga bersama-sama. Kemudian mereka menyusun sebuah rencana. Di sisi lain, Funpet yang bersembunyi di tengah kegelapan berhasil membawa Bethany dan menjadikannya sebagai tawanan. Sementara itu, Spencer yang dikejar oleh beberapa jaguar berhasil mengurung mereka dengan membakar rumput kering hingga membentuk lingkaran menggunakan tembakan apinya. Sesampainya di bawah patung jaguar, ia tiba-tiba dicegat oleh Funpet yang membawa Bethany serta beberapa ekor jaguar sebagai tamengnya. Di tengah ketegangan itu, Fritz muncul menunggangi seekor gajah dan kedatangannya langsung disambut oleh serangan jaguar-jaguar yang berada di bawah komando Funpet dan berhasil menyingkirkan beberapa jaguar. Akibatnya, permata yang dipegang Fritz terlempar ke udara. Martha dengan kelincahannya segera menyusul permata tersebut, sementara Spencer bergegas menuju puncak jaguar. Saat Martha sampai di atas bukit, permata itu ternyata berada di tengah ribuan ular. Tanpa ragu, ia pun tetap melangkah dan menembus bahaya tersebut. Tepat ketika berhasil meraih permata itu, Funpet menyusul dan berdiri tepat di belakangnya. Menyadari kelemahannya terhadap racun, Martha justru memanfaatkannya, yang membiarkan dirinya digigit ular hingga nyawanya habis dan tubuhnya menghilang. Namun sesaat kemudian, Martha kembali turun dari langit bersamaan dengan Spencer yang melompat dari motornya menggunakan tali yang ia lempar dan kaitkan di bebatuan. Permata akhirnya berhasil dipasangkan kembali ke puncak jaguar, membuat seluruh dunia permainan bergetar hebat. Funpet beserta pasukannya tersapu oleh cahaya terang yang menyelimuti seluruh area tersebut. Sementara para jaguar menghilang seiring runtuhnya kutukan. Perlahan, langit yang semula gelap berubah cerah, dan suara dentuman pun berganti menjadi keheningan. Tak lama kemudian, Nigel datang dengan mobilnya dan mengucapkan selamat kepada mereka, menandai berakhirnya petualangan berbahaya itu. Detik berikutnya, mereka terbangun kembali di dunia nyata, berdiri di hadapan papan permainan yang kini telah hancur dan tak lagi bernyawa, tanpa sisa nyawa cadangan, tanpa kekuatan khusus, namun dengan ikatan yang kini jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Mereka menyadari bahwa keberanian sejati bukanlah soal seberapa banyak nyawa yang dimiliki, melainkan tentang kepercayaan, pengorbanan, dan keberanian untuk bertahan bersama sampai akhir. Dan meski permainannya telah usai, petualangan yang mereka lalui akan terus hidup dalam ingatan, sebagai pengingat bahwa Jumanji selalu menguji bukan untuk menang, tetapi untuk berubah. Dan itulah akhir dari petualangan mematikan di dunia Jumanji. Jika kamu menikmati alur cerita film ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan alur cerita film lainnya. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di petualangan berikutnya.